Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Adelia dari D3 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topik. Topik yang pertama adalah akad sah. Akad sah adalah transaksi jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang sejenis maupun yang tidak sejenis. Jenis transaksi valuta asing dalam perbankan ini terbagi dalam 4 kelompok. Yang pertama, transaksi spot, di mana penyelesaian paling lama 2 hari. Yang kedua, transaksi forward, dengan harga waktu mendatang lebih dari 2 hari. Yang ketiga, transaksi swap, di mana kontrak pembelian dan penjualan dengan harga tertentu yang dikombinasikan. Yang keempat, option, di mana merupakan kontrak untuk memperoleh hak untuk membeli atau menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit pada harga dan jangka waktu tertentu. Dari keempat jenis transaksi tersebut, SWAP hanya memperbolehkan transaksi spot saja karena transaksi tunai, sedangkan untuk ketiga transaksi lainnya tidak dibenarkan dalam SWAP karena menggunakan harga yang diperjanjikan, muwaadah, dan penyerahan dilakukan di kemudian hari. Contoh produk jual beli salam di bank syariah adalah produk bank syariah tukar bank not ke rupiah atau tukar rupiah ke TT falas. Yang kedua, akad wadiah merupakan akad sosial tabaru dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu sepanjang pihak yang dititipi telah menjaga amanah, maka tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Jenis akad wadiah yang pertama, yad amanah, di mana barang yang dititipkan tidak boleh didaya gunakan. Ya, tanggung jawab barang ada di tangan pemilik barang. Yang kedua, yad damanah. Barang titipan diperbolehkan untuk didaya gunakan, namun pemilik dapat mengambil sewaktu-waktu. Keuntungan hasil daya guna tidak wajib didistribusikan. Contoh akad wadiah yad amanah di bank syariah adalah safe deposit box, yaitu akad wadiah titipan di mana penerima titipan boleh memanfaatkan barang atau dana titipan tersebut dengan mendapat izin pemiliknya dan menjamin pengembalian titipan tersebut secara utuh pada saat pemiliknya membutuhkan. Contoh penerapan wadiah yad damanah dalam esensi card adalah pada produk tabungan wadiah dan giro wadiah. Pada skema ini, nasabah menitipkan dana kepada bank syariah dalam bentuk rekening atau giro. Yang ketiga, akad wakalah merupakan suatu akad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian, segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilkannya atau ia yang mewakili. Akad wakilah bil ujrah di bank syariah. Dalam akad wakalah bil ujrah di bank syariah, contoh penerapannya terdapat dalam produk jasa transfer bank syariah. Jasa transfer merupakan proses transfer atau kiriman uang ataupun pemindahan sejumlah uang dana dari satu unit kerja. Bisa merupakan kantor pusat cabang pembantu ke unit kerja lainnya. Akad murabah bil wakalah di bank syariah. Contoh akad pembiayaan murabahah bil wakalah untuk perbaikan renovasi rumah yaitu sebagai berikut. Musitari yang akan mengajukan pembiayaan renovasi sebuah rumah ketika telah disetujui, maka pihak bank BAI akan memberikan dana yang kemudian dengan sebuah surat kuasa dari BAI musitari diberi amanah untuk membeli bahan-bahan bangunan yang dibutuhkan dengan syarat 30 hari musitari tersebut sudah membeli bahan-bahan bangunan yang ditunjukkan dengan bukti pembelian merupakan nota ataupun faktur. Hal ini terjadi karena menurut pihak bank selaku BAI akan sulit sekali apabila BAI yang melakukan pembelian sendiri atas barang-barang yang diperlukan dalam renovasi rumah tersebut. Contoh akad murabah bil wakalah untuk pembelian sebuah rumah pembiayaan KPR oleh bank syariah sebagai contoh BTN syariah yaitu sebagai berikut. Untuk kepentingan musitari, pihak bank BAI terlebih dahulu membeli rumah yang dibutuhkan musitari dari penjual atau developer untuk kemudian menjual kembali kepada musitari
sebesar harga beli dari developer ditambah sejumlah keuntungan yang diminta oleh bank dan disetujui atau disepakati oleh. Yang selanjutnya akad kafalah. Kafalah adalah akad tentang menjaminkan sesuatu barang kepada pihak lain. Dalam syariat Islam, akad ini tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan aset yang dijaminkan. Aset tetap dimiliki oleh pemilik aset, walaupun pemilik aset tidak dapat membayar utang yang terkait dengan kafalah tersebut. Dalam mekanisme sistem perbankan, prinsip-prinsip kafalah dapat diaplikasikan dalam bentuk pemberian jaminan oleh bank dengan terlebih dahulu diawali dengan pembukaan fasilitas yang ditentukan oleh bank atas dasar hasil analisis dan evaluasi dari nasabah yang akan diberikan fasilitas tersebut. Fasilitas kafalah yang diberikan akan terlihat pada perkiraan administratif baik berupa komitmen maupun kontingent. Fasilitas yang dapat diberikan sehubung dengan penerapan prinsip kafalah adalah fasilitas bank garansi dan fasilitas letter of credit. Fungsi kafalah adalah penyediaan aguna oleh bank bagi pihak terkait untuk menjalankan bisnisnya dengan lebih aman dan aman, sehingga ada kepastian dalam melakukan bisnis transaksi. Karena dengan jaminan ini, bank berarti akan mengambil alih resiko tanggung jawab pelanggan jika pelanggan gagal bayar atau lalai dalam memenuhi kewajibannya. Pihak bank sebagai lembaga yang memberikan jaminan ini juga akan mendapat manfaat dalam bentuk peningkatan pendapatan dari upah yang mereka terima sebagai imbalan atas layanan yang diberikan, sehingga mereka berkontribusi pada perolehan pendapatan mereka. Selanjutnya, Qardu Hasan. Qardu Hasan adalah akad pengolahan dana kebajikan yang dilakukan secara terpisah. Cara pengolahan dengan mengelola perusahaan aplikasi Qardul Hasan dalam perbankan syariah biasanya dalam 5 hal. Yang pertama, sebagai pinjaman talangan haji, di mana nasabah calon haji diberikan pinjaman talangan untuk memenuhi syarat penyetoran biaya perjalanan haji. Nasabah akan melunasinya sebelum keberangkatan haji. Yang kedua, sebagai pinjaman tunai, cash advance dari produk kartu kredit syariah, di mana nasabah diberi keleluasaan untuk menarik uang tunai milik bank melalui ATM. Nasabah akan mengembalikan sesuai waktu yang ditentukan. Yang ketiga, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, di mana menurut perhitungan bank akan memberatkan si pengusaha bila diberi pembiayaan dengan skema jual beli, ijarah atau bagi hasil. Yang keempat, sebagai produk untuk menyumbang usaha yang sangat kecil atau membantu sektor sosial. Guna memenuhi skema ini telah dikenal suatu produk khusus yaitu Qardul Hasan. Yang terakhir, sebagai fasilitas nasabah yang memerlukan dana cepat sedangkan ia tidak bisa menariknya dananya karena tersimpan dalam bentuk deposito. Selanjutnya, hiwalah. Hiwalah adalah akad tentang mengalihkan hak atau kewajiban. Dalam pengalihan tersebut harus ada kepercayaan untuk melakukannya, dan ketika pengalihan yang mengambil alih akan menerima komisi fee. Ada 2 jenis hawalah, yaitu hawalah mutlaqah dan hawalah muqayyadah. Hawalah mutlaqah terjadi jika orang yang berhutang mengalihkan kewajibannya membayar hutangnya kepada pihak ketiga tanpa didasari adanya hutang pihak ketiga dengan orang yang memberi hutang. Sebagai contoh, Ahmad berhutang kepada Beni dan Ahmad mengalihkan hak penagihan Beni kepada Cepot, sementara Cepot tidak punya hubungan hutang dan piutang kepada Beni. Maka apabila seperti ini terjadi, hawalah ini disebut mutlaqah. Hawalah hak adalah pemindahan piutang dari suatu piutang kepada piutang yang lain dalam bentuk uang bukan dalam bentuk barang. Dalam hal ini, yang bertindak sebagai muhil adalah pemberi hutang, dan ia mengalihkan haknya kepada pemberi hutang yang lain, sedangkan orang yang berhutang tidak berubah atau berganti. Yang berganti adalah piutang. Ini terjadi jika piutang Anton selaku muhil mempunyai hutang kepada piutang Beni. Contoh sarana hiwalah masa kini. Yang pertama, di antara contoh sarana hiwalah di zaman sekarang adalah
hiwalah masyariah, hiwalah melalui transfer bank, suftajah, hiwalah melalui pos seperti wesel. Keduanya boleh dilakukan karena di dalamnya terdapat maslahat bagi kedua belah pihak tanpa ada madarat kepada salah satunya dan tanpa ada larangan syar'i. Selanjutnya adalah rah. Rah adalah akad tentang gadal. Akad ini sesuai syariah sepanjang memenuhi ketentuan syariah. Implementasi operasional pegadaian syariah hampir bermiripan dengan pegadaian konvensional. Seperti halnya pegadaian konvensional, pegadaian syariah juga menelurkan uang pinjaman dengan jaminan barang bergerak. Prosedur untuk memperoleh kredit gadal syariah sangat sederhana. Masyarakat hanya menunjukkan bukti identitas diri dan barang bergerak sebagai jaminan uang pinjaman dapat diperoleh dalam waktu yang tidak relatif lama, kurang lebih 15 menit saja. Begitupun untuk melunasi pinjaman, nasabah cukup dengan menyerahkan sejumlah uang dan surat bukti rah saja dengan waktu proses yang singkat. Namun, di samping beberapa kemiripan dari beberapa segi, jika ditinjau dari aspek landasan konsep, teknik transaksi, dan pendanaan, pegadaian syariah memiliki ciri tersendiri yang implementasinya sangat berbeda dengan pegadaian konvensional. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.